Shalom Kids, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Wah, kira-kira udah sebulan nih Kak Ivon kita tidak ketemu adik-adik di rumah. Kita bersyukur Tuhan Yesus masih menjaga dan melindungi kita sampai saat ini. Nah, kita akan memulai ibadah online 3G Kids. Untuk itu, ayo bersiap-siap pakai pakaian yang cantik, yang ganteng, duduk manis, dan kita akan memulai ibadah online 3G Kids. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita akan nyanyikan yel-yel kita. Adik-adik ikuti Kak Ivon dan Kak Preti ya. Ayo semangat. Semangat. Nah, ayo Kak Preti. 3G Kids go go and go. 3G Kids go go and go. 3G Kids go go and go. Go go and go. 3G Kids go go and go. 3G Kids go go and go. 3G Kids go go and go. Go go and go. 3G Kids go go and go. 3G Kids go go and go. 3G Kids go go and go. Go go and go. 3G Kids go go and go. 3G Kids go go and go. 3G Kids go go and go. Go go and go. 3G itu grow, glow, and go. Grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan Kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari lipat tangan dan kita berdoa. Tutup mata kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu bagi setiap kami anak-anak Kids Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami kembali lagi beribadah kepadamu, memuji Engkau, menyembah Engkau, dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, untuk itu kami meminta Roh Kudus ambil alih dalam setiap ibadah kami Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak kami, rindu anak-anak dipulihkan, kami rindu anak-anak mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita semangat dan bersukacita memuji Tuhan. Ayo berhenti, tepuk tangan. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan, puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan, puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan, puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan, puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay. Oke adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan sebab kasih Yesus tak berkesudahan bagi hidup kita. Ayo terus tepuk tangan, semangat memuji Tuhan adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terus tepuk tangan adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo tepuk tangan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Nah, ayo kita lipat tangan dan kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau masih menjaga dan melindungi kami hingga sampai saat hari ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ini doa dan harapan kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah dan diberikan kepada orang tua untuk diantar ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saat kita menyembah Tuhan, adik-adik, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu melindungi kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap
untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya. Baik adik-adik, kami bersyukur karena Tuhan menjaga, melindungi kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur karena kami tidak dapat melihat, tapi Tuhan tetap melindungi kami, menyertai kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di setiap hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Angel. Shalom adik-adik 3G Kids, apa kabar semuanya? Angel sangat bersyukur pada hari ini, pada saat ini kita masih dapat beribadah online di ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik, walaupun kita telah melewati musim yang berat selama 1 bulan ini kita tidak beribadah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan menjagai kita semua adik-adik, dan pada hari ini kita masih dapat beribadah adik-adik. Nah adik-adik, pada hari ini Kak Angel punya cerita firman Tuhan yang sangat seru. Di ibadah sebelumnya kita telah mendengar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari maut, Dia Tuhan yang hidup. Dan pada hari ini Kak Angel akan melanjutkan ceritanya adik-adik. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik semua kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah menjagai kami, Engkau telah meluputkan kami dari yang jahat Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau memberkati anak-anak 3G Kids, Tuhan menjamah hati-hati anak 3G Kids. Biarlah firman-Mu dapat
bertumbuh di dalam hati setiap kami Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk dapat menceritakan firman-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak 3G Kids semakin mengasihi Engkau, bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, di ibadah sebelumnya kita telah mendengar bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia Tuhan yang bangkit adik-adik pada hari ketiga. Ketika perempuan-perempuan melihat di kubur Tuhan Yesus tidak ada lagi. Dan ternyata adik-adik, Tuhan Yesus bangkit. Wah, sangat luar biasa ya. Dia Tuhan yang hidup, Dia menunjukkan bahwa Dia Allah yang hidup adik-adik. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, pada hari ini Kak Angel akan bercerita kepada adik-adik semua. Ceritanya terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 adik-adik. Nah, adik-adik dapat duduk dengan tenang dan Kak Angel akan mulai bercerita kepada adik-adik semua. Nah adik-adik, ketika pada saat itu Tuhan Yesus telah bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid sehingga mereka percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Dan kemudian Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka bahwa Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus berjanji bahwa setiap murid-murid mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah adik-adik, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mereka yang sebelumnya pada saat Tuhan Yesus mati, mereka takut, mereka tidak percaya lagi, mereka ingin kembali kepada kehidupan lama mereka. Tetapi di saat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, mereka pun kembali percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Mereka memilih mengikuti Tuhan Yesus dan mereka memilih untuk bersaksi tentang semua yang telah Tuhan ajarkan kepada mereka. Bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri dan pada saatnya Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah adik-adik, ketika saat itu orang-orang di tempat itu, murid-murid, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kapan Engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Nah adik-adik, pada saat itu orang-orang mereka masih memikirkan tentang apa yang mereka alami. Mereka masih memikirkan tentang keadaan yang terjadi. Tetapi adik-adik, di ayat yang ke-7 Tuhan berkata bahwa engkau tidak perlu tahu waktu dan masa yang telah ditetapkan Tuhan. Tetapi engkau harus percaya bahwa Dia Tuhan yang berdaulat. Dan engkau semua, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau akan bersaksi tentang Kristus dimanapun engkau berada, sampai ke ujung dunia adik-adik, dikatakan di dalam Alkitab. Wah, sangat luar biasa ya adik-adik. Ketika mereka masih memikirkan keadaan mereka merasa takut. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, kapan kerajaan Israel diselamatkan? Tetapi Tuhan berkata kepada mereka bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala hal adik-adik. Kita tidak perlu tahu kapan waktunya, kapan masanya, tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, seperti kemarin kita mengalami badai seroja. Pasti adik-adik tidak memikirkan bahwa hal ini akan terjadi kan? Tetapi adik-adik, mari kita melihat apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mungkin dengan badai yang terjadi ini, Tuhan mau kita semakin dekat kepada Tuhan, kita semakin berserah kepada Tuhan, kita semakin mengandalkan Tuhan adik-adik. Di saat segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita, marilah adik-adik kita tidak fokus pada hal-hal yang sedang terjadi, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita lihat apa yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita adik-adik. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa mereka akan menerima kuasa dari Roh Kudus, jika Roh Kudus turun di atas mereka, mereka akan bersaksi tentang Kristus sampai ke ujung dunia. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Wah, sangat luar biasa ya adik-adik. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, awan terbuka, kemudian Tuhan Yesus naik, dan semua menjadi takjub pada saat itu. Semua terheran-heran. Wah, sangat luar biasa. Nah adik-adik, tiba-tiba
ada 2 orang berpakaian putih berada di dekat mereka. Kemudian kedua orang tersebut berkata kepada murid-murid, kepada orang-orang di tempat itu, bahwa Tuhan Yesus Kristus akan kembali ke dunia dengan cara yang sama untuk menyelamatkan kita semua. Wah adik-adik, ini adalah suatu janji yang luar biasa bahwa Tuhan kita tidak meninggalkan kita adik-adik. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita, untuk memberikan kita kuasa bersaksi tentang Tuhan, dan juga Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan datang lagi untuk menyelamatkan kita. Wah adik-adik, ini adalah janji yang luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, Dia telah bangkit dari maut, kemudian Dia tidak meninggalkan kita, tapi Dia memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita adik-adik. Dan ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, kita dapat bersaksi tentang Tuhan dimanapun kita berada. Nah adik-adik, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kita adik-adik, mari kita bersaksi tentang Tuhan. Mungkin di keluarga kita, di sekolah, di lingkungan dimanapun kita berada, kita harus mencerminkan Tuhan lewat hidup kita adik-adik. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Apa pelajaran firman Tuhan yang ingin Kak Angel sampaikan kepada adik-adik semua di rumah? Bahwa yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut adik-adik. Seperti orang-orang pada saat itu, mereka telah melihat Tuhan bangkit, tetapi mereka masih memikirkan bagaimana, kapan saatnya kerajaan Israel akan diselamatkan. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, engkau tidak perlu tahu waktu dan masanya, karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berdaulat adik-adik. Nah, walaupun pada saat ini kita mengalami hal yang sulit adik-adik, mungkin pada saat badai kemarin banyak hal yang rusak di rumah kita, dimanapun itu kita lihat di jalan banyak pohon-pohon yang berjatuhan. Tetapi adik-adik, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Pada saat ini pun kita semua masih dilindungi adik-adik. Kita perlu bersyukur sebab Dia Tuhan yang tetap mengasihi kita adik-adik. Kita harus ingat ya adik-adik, kita tidak perlu takut akan apapun yang terjadi. Sebab kita memiliki Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang ada dalam hati kita dan selalu menyertai kita. Nah adik-adik, pelajaran kedua bagi kita semua adalah kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, mari kita memberitakan tentang Tuhan, kita bersaksi tentang Tuhan Yesus dimanapun kita berada adik-adik. Seperti yang telah dikatakan di dalam Alkitab tadi, Tuhan berkata bahwa ketika Roh Kudus turun di atas kita, kita akan memiliki kuasa untuk bersaksi tentang Kristus dimanapun kita berada sampai ke ujung dunia. Wah, itu adalah hal yang sangat luar biasa adik-adik. Dimanapun kita berada, orang lain akan dapat melihat Tuhan di dalam hidup kita. Mari adik-adik kita meminta Roh Kudus turun di dalam hati kita. Mari adik-adik pada saat ini kita meminta Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Dan di saat Roh Kudus hadir di dalam hati kita, kita akan memiliki damai dan kita mampu bersaksi tentang Kristus dimanapun kita berada adik-adik. Tetap semangat adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Nah adik-adik, jangan lupa juga untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 yang ada di bawah sini. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang telah diberikan oleh guru-guru ya. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita, agar kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita mampu bersaksi tentang Tuhan adik-adik. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak 3G Kids. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang baik, yang menyertai kami semua Tuhan anak-anak-Mu hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan di musim yang sulit Engkau tetap Tuhan yang setia, Engkau tetap Allah yang setia yang menyertai kami semua.
Kami bersyukur Tuhan Bapa, jadikan kami anak-anak 3G Kids, anak yang berani Tuhan, tidak takut Bapa. Apapun yang terjadi, kami melihat Tuhan bahwa Engkau tetap ada di dalam hidup kami. Tangan-Mu berkuasa Tuhan, melindungi anak-anak 3G Kids. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, pada saat ini Tuhan, kami memohon meminta Tuhan Roh Kudus turun di dalam hati setiap anak-anak 3G Kids Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Di saat mereka percaya Tuhan, Engkau memberikan kuasa kepada mereka Tuhan, agar dimanapun mereka berada, mereka mampu bersaksi tentang Engkau Tuhan. Engkau memberikan damai bagi anak-anak 3G Kids Tuhan, bagi anak-anak 3G Kids yang sedang mengikuti ujian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat, Engkau menyertai anak-anak 3G Kids Tuhan. Biarlah mereka mampu mengerjakan ujian dengan baik Tuhan, mendapatkan hasil yang terbaik Bapa, dan nama-Mu dipermuliakan. Engkau menyertai anak-anak 3G Kids yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan umur panjang, Engkau memberikan perlindungan Tuhan. Biarlah dari masa kecilnya Tuhan, mereka mengasihi Engkau, mereka bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Mereka memilih untuk mengikuti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa. Ibadah kita sudah selesai adik-adik, mari kita angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memelihara dan melindungi adik-adik semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, bye-bye. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Adik-adik jangan lupa pelajaran firman Tuhan. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Nah, yang kedua, tugas kita sebagai anak Tuhan pergi bersaksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Dan jangan lupa ya menghafal ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan guru-guru ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and we love you. Bye.